Tentu saja, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa lahir di Qatar dapat mengarah pada jalan menuju kekayaan besar. Pendingin udara dapat ditemukan hampir di mana-mana. Dan negara ini memiliki bandara terbaik kedua di dunia. Menariknya, bahkan robot digunakan dalam balap unta di Qatar. Namun, Qatar dulunya sangat miskin, sampai ditemukan cadangan minyak dan gas alam yang luar biasa besar. Di Qatar, mereka adalah orang-orang yang sangat kompetitif. Oleh karena itu, negara ini sangat bangga memiliki bandara terbaik kedua di dunia, yang diakui oleh Air Health Awards. Bandara ini juga termasuk dalam 10 bandara tersibuk di dunia. Siapapun yang pernah melewati Hamad International Airport pasti bisa memahami peringkat tingginya. Bandara ini terkenal dengan karya seni publik yang mengesankan dan pengalaman perjalanan yang lancar. Hamad juga memiliki landasan pacu terpanjang di Asia Barat, yang membentang sejauh 15.912 kaki, menjadikannya landasan pacu terpanjang ke-6 di dunia. Jika Anda pernah melewati Hamad International Airport, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. 70 tahun yang lalu, Qatar adalah salah satu tempat termiskin di dunia. Seluruh penduduknya bertahan hidup dengan menyelam mutiara, memancing, dan berdagang kecil-kecilan di sepanjang Teluk Persia selama berabad-abad. Semenanjung Qatar berada di bawah pengaruh kerajaan besar seperti Kekaisaran Persia, Ottoman, dan kemudian Kekaisaran Inggris. Transformasi dimulai pada pertengahan abad ke-20, ketika cadangan minyak dan gas alam yang sangat besar ditemukan di bawah tanah. Kami berbicara tentang beberapa cadangan gas alam terbesar di dunia. Penemuan ini tidak hanya mengubah ekonomi Qatar, tetapi benar-benar menulis ulang takdir negara tersebut. Dari sudut yang terlupakan di semenanjung Arabia, Qatar melesat menjadi salah satu negara terkaya per kapita dalam sejarah umat manusia. Kecepatan transformasi ini sangat luar biasa. Dalam waktu 50 tahun, mereka berubah dari kehidupan bertahan hidup menjadi membangun beberapa kota paling maju di planet ini. Selain tidak memiliki pajak penghasilan pribadi dan bahkan mengeluarkan paspor untuk elang, Qatar juga terkenal dengan pendingin udara luar ruangan. Sementara orang-orang di Amerika Serikat sering mencari cara untuk menghemat biaya listrik dari pendingin udara, Qatar memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Mereka memasang sistem pendingin langsung di jalan-jalan, di halte bus, di area terbuka, bahkan di pasar tradisional. Beberapa lampu lalu lintas dilengkapi dengan alat penyemprot kabut untuk menurunkan suhu. Ketika suhu musim panas bisa mencapai 50 derajat Celcius, jawaban Qatar bukan hanya tetap terhidrasi, tetapi membawa pendingin udara kemana-mana. Di banyak negara lain, pukul 10 malam dianggap waktu tidur. Tetapi di Qatar, itu adalah waktu untuk memulai malam. Karena panas di siang hari, orang-orang lebih suka keluar malam, berbelanja, dan makan antara pukul 11 malam hingga dini hari. Meskipun Qatar tidak memiliki sungai atau danau alami, air tidak pernah kekurangan. Negara ini menggunakan sistem desalinasi canggih untuk mengubah air laut menjadi air minum segar, menyediakan cukup untuk seluruh penduduknya. Jika Anda tinggal di tempat dengan suhu mencapai 50 derajat Celcius, apakah Anda mendukung adanya pendingin udara, bahkan di ruang publik luar ruangan? Komentari ya jika Anda ingin kenyamanan seperti itu, atau tidak jika menurut Anda itu terlalu berlebihan. Bagi wanita Qatar, lingkungan kemajuan dan kemakmuran ini membawa kesempatan yang luar biasa. Wanita Qatar adalah salah satu yang paling terpelajar di dunia. Mereka membentuk mayoritas mahasiswa universitas dan unggul dalam bidang seperti kedokteran, hukum, dan rekayasa. Qatar telah menginvestasikan miliaran dolar untuk pendidikan City, yang menampung cabang universitas ternama dunia seperti Georgetown, Northwestern, dan Carnegie Mellon. Meskipun pendidikan dan kesuksesan profesional mereka, banyak wanita Qatar yang kesulitan menemukan pasangan hidup yang cocok. Norma budaya masih memprioritaskan keluarga dan pernikahan sebagai inti dari identitas wanita. Tetapi, pembatasan budaya yang sama sering menghalangi wanita-wanita terpelajar ini untuk menikah di luar kewarganegaraan atau suku mereka. Berbicara tentang pernikahan,
Saya akan memberitahu Anda tentang sesuatu yang kebanyakan orang luar tidak pernah dengar. Ini disebut pernikahan misyar, dan ini mengungkap sisi tersembunyi dari masyarakat Qatar. Di Qatar dan negara-negara Teluk Islam yang ketat lainnya, memiliki hubungan di luar pernikahan adalah kejahatan serius. Tetapi bagi banyak orang, terutama pria kaya yang sering bepergian, misyar menawarkan solusi hukum. Misyar adalah kontrak pernikahan Islam yang diakui secara sah. Tetapi dengan perubahan besar, dalam pengaturan ini, pasangan setuju untuk melepaskan banyak hak pernikahan standar. Istri biasanya melepaskan haknya atas tempat tinggal dan dukungan keuangan, dan suami tidak diwajibkan tinggal bersamanya setiap malam. Itu sering disebut pernikahan bagi pelancong atau pernikahan praktis. Meskipun secara teknis sah karena memenuhi persyaratan kontrak Islam, banyak ulama dan warga lokal mengkritik pernikahan misyar. Mereka berpendapat bahwa ini merusak ikatan suci keluarga dan sering meninggalkan wanita tanpa jaminan keamanan jangka panjang. Ini sah, ya, tetapi secara sosial tetap menjadi topik perdebatan yang diam-diam. Warga Qatar tidak membayar pajak penghasilan. Mereka tidak dikenakan PPN selama bertahun-tahun. Hampir semua biaya untuk perawatan kesehatan, pendidikan, utilitas, dan bahan bakar sepenuhnya gratis atau sangat disubsidi oleh pemerintah. Tetapi itu menjadi lebih baik lagi. Warga Qatar sebenarnya dibayar oleh negara untuk hidup. Ketika mereka menikah, mereka mungkin diberikan tanah gratis, perumahan publik, atau dukungan keuangan langsung. Jika mereka memiliki anak, mereka menerima tunjangan untuk pengasuhan anak. Dalam banyak kasus, warga menerima tunjangan bulanan, seolah-olah menarik dividen dari anggaran nasional. Pembayaran ini sering cukup untuk mempertahankan hidup nyaman, tanpa perlu pekerjaan penuh waktu. Pemerintah pada dasarnya memperlakukan setiap warga sebagai pemegang saham di Qatar Inc. Pendapatan besar dari ekspor minyak dan gas didistribusikan langsung kepada penduduk melalui berbagai program kesejahteraan, subsidi, dan pembayaran langsung. Ini seperti lahir dalam kemenangan lotre permanen. Ada banyak alasan untuk mencintai Qatar, tetapi alasan utama orang-orang pindah ke negara yang indah ini adalah kenyataan bahwa Qatar termasuk yang teraman di dunia. Menurut Indeks Keselamatan Numbeo, Qatar adalah negara teraman di wilayah MENA dan memiliki salah satu tingkat kejahatan terendah di dunia, dan juga peringkat ketiga teraman di dunia. Dengan semua manfaat luar biasa ini, lahir di Qatar benar-benar terdengar seperti memenangkan jackpot hidup. Jika diberi kesempatan, apakah Anda akan merasa termotivasi untuk tinggal di sana seumur hidup? Beritahu kami di komentar. Kami membaca setiap satu komentar. Ya, Anda mendengarnya dengan benar. Balap unta sangat populer di Qatar, dengan balapan berlangsung di Al Shahania Camel Racing Track antara Oktober dan Februari setiap tahunnya. Awalnya, anak-anak digunakan sebagai joki karena bobot badan mereka yang ringan. Tetapi praktik ini dilarang pada tahun 2004 demi alasan kesehatan dan keselamatan. Solusi cerdas Qatar adalah mengembangkan joki robot. Robot kecil ini dipasang di punggung unta dan dikendalikan dari jarak jauh oleh penggembala unta yang mengendarai kendaraan di sepanjang lintasan. Balapannya sendiri adalah urusan serius. Hadiah uang bisa mencapai ratusan ribu dolar dan unta balap terbaik bernilai jutaan. Orang Qatar yang kaya berinvestasi besar-besaran dalam pembiakan dan pelatihan unta-unta ini, memperlakukannya seperti kuda pacu berkualitas tinggi. Jika Anda berencana mengunjungi Qatar, Anda harus memahami bahwa kekayaan dan kemewahan ini datang dengan aturan sosial yang sangat ketat. Qatar beroperasi di bawah hukum Islam konservatif, dan hukuman untuk melanggar aturan ini sangat berat. Mari kita mulai dengan hubungan. Homoseksualitas sepenuhnya ilegal di Qatar. Siapapun yang tertangkap dalam hubungan sesama jenis akan menghadapi hukuman penjara dan deportasi segera. Tidak ada toleransi atau area abu-abu di sini. Hukum ditegakkan dengan ketat. Bahkan wisatawan pun tidak dikecualikan. Alkohol sangat dibatasi. Anda hanya bisa membeli alkohol di beberapa hotel berlisensi. Dan minum di tempat umum atau ditemukan mabuk adalah pelanggaran pidana. Jika Anda tertangkap mabuk di jalan, Anda akan dipenjara. Bagi pasangan yang belum menikah, tinggal bersama atau memiliki hubungan fisik juga ilegal.
Banyak ekspatriat yang terkejut mengetahui bahwa apa yang dianggap normal di negara mereka bisa membuat mereka dipenjara di Qatar. Kode berpakaian sangat ketat, terutama bagi wanita. Meskipun wanita asing dan wisatawan tidak diwajibkan untuk mengenakan hijab, kesopanan adalah hukum. Di pasar dan tempat umum, wanita harus menutupi bahu dan lutut mereka. Mengenakan pakaian yang terbuka dapat mengakibatkan denda atau penangkapan. Bagi wanita Qatar lokal, pembatasannya bahkan lebih ketat. Masyarakat diatur oleh sistem wali laki-laki untuk keputusan besar dalam hidup seperti pernikahan dan beberapa pengaturan perjalanan. Wanita Qatar biasanya memerlukan izin dari wali laki-laki, seperti ayah atau suami. Selama Ramadan, makan, minum, mengunyah permen karet, atau merokok di tempat umum dari matahari terbit hingga matahari terbenam adalah ilegal. Melanggar ini dapat berakibat denda besar. Mengumpat di tempat umum, bertengkar, atau menggunakan bahasa kasar juga tidak ditoleransi. Banyak situs web diblokir, termasuk yang berkaitan dengan konten LGBTQ. Perbedaan pendapat politik atau kritik terhadap pemerintah. Mungkin yang paling penting, berhati-hatilah dengan apa yang Anda unggah di media sosial. Mengkritik pemerintah secara online dapat membuat Anda dipenjara. Qatar memantau aktivitas media sosial dengan ketat, dan banyak orang telah ditangkap karena unggahan yang mereka anggap tidak berbahaya. Pusat kegiatan malam hari adalah Souk Waqif, pasar tradisional. Ketika malam tiba, tempat ini berubah menjadi ruang hidup yang penuh dengan suara musik tradisional, aroma makanan jalanan, dan cahaya hangat dari kios yang menjual kerajinan tangan, rempah-rempah, dan parfum. Keluarga berjalan-jalan di pasar hingga larut malam. Anak-anak bermain sementara orang tua berbelanja dan bersosialisasi. The Pearl Qatar menjadi tujuan malam yang mewah, dengan kafe dan restoran tepi laut yang menghadap ke marina. Di sepanjang Corniche, promenade sepanjang 7 km di tepi laut. Kelompok orang berjalan, mengobrol, dan menikmati angin, menciptakan suasana damai yang unik di kawasan Teluk. Meskipun merupakan kota modern dan kaya, Doha tidak memiliki kehidupan malam bising yang biasa ditemukan di kota-kota barat. Pusat perbelanjaan biasanya tutup sebelum pukul 11 malam, dan setelah tengah malam. Seluruh kota memasuki keadaan tenang, tidak ada suara klakson atau musik keras. Alih-alih berpesta, orang Qatar lebih memilih bentuk relaksasi yang lebih lembut, seperti pergi ke bioskop, mendengarkan musik live di kafe, atau berjalan-jalan di taman yang diterangi cahaya lembut. Bar dan klub internasional terbatas pada beberapa hotel besar dan terutama melayani orang asing. Sementara orang lokal lebih memilih ruang yang lebih pribadi. Di musim dingin, ketika cuaca lebih sejuk, kegiatan malam luar ruangan menjadi lebih beragam. Dari bersepeda dan rollerblading hingga pertunjukan seni luar ruangan tradisional. Doha, ibu kota Qatar, berfungsi sebagai pusat utama pertumbuhan dan perkembangan negara. Lebih dari 80% penduduk negara ini tinggal di sini. Dengan kekayaan yang diperoleh dari ekspor minyak dan gas, pemerintah Qatar telah menginvestasikan sumber daya besar untuk menjadikan Doha sebagai kota kelas dunia. Memimpin Timur Tengah dalam hal modernisasi dan kualitas hidup. Kota ini pertama kali didirikan pada tahun 1820 dan secara resmi menjadi ibu kota pada tahun 1971. Sejak saat itu, Doha mengalami gelombang konstruksi luar biasa. Seluruh area tradisional digantikan untuk menciptakan pemandangan kota yang modern. Pemerintah mengundang beberapa arsitek terbaik dari seluruh dunia untuk merancang landmark baru, mendorong kreativitas dan ide-ide segar untuk mencocokkan visi membangun ibu kota yang berbeda dari yang lain. Doha, yang dulunya adalah tanah kering tanpa gunung, sungai, atau tanaman hijau, berhasil mengubah dirinya menjadi contoh inovasi perkotaan. Dalam sekitar 30 tahun, kota ini berkembang menjadi pusat internasional besar yang dipenuhi dengan proyek besar, menara tinggi, dan distrik komersial serta keuangan yang maju. Pada Mei 2015, kota ini dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban kota baru di dunia. Salah satu pencapaian paling luar biasa. Doha adalah penciptaan pulau buatan yang dikenal sebagai The Pearl Qatar. Terletak di lepas pantai West Bay Lagoon,
Pulau ini membentang hampir 14 km persegi dan terhubung ke daratan dengan jembatan. Pulau ini memiliki deretan villa, apartemen mewah, hotel bintang 5, pusat perbelanjaan, dan resor kelas atas. Konstruksi dimulai pada tahun 2004 dengan anggaran awal 2,5 miliar dolar AS. Namun biaya totalnya kemudian meningkat hampir 15 miliar dolar AS. The Pearl bukan hanya rumah impian bagi warga Qatar yang kaya, tetapi juga menjadi tujuan bagi pemimpin bisnis, politisi, dan selebritas global yang datang untuk tinggal dan berinvestasi. Piala Dunia FIFA 2022 di Qatar menjadi bersejarah karena beberapa alasan. Qatar menjadi negara terkecil yang pernah menjadi tuan rumah turnamen ini. Dengan luas wilayah yang lebih kecil daripada negara bagian Connecticut, ini juga merupakan negara Arab pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia. Menandai momen penting bagi Timur Tengah, turnamen ini memecahkan rekor penonton. Dengan final yang menjadi yang paling banyak ditonton dalam sejarah Piala Dunia FIFA, jumlah penonton mencapai 1,5 miliar orang, meningkat dari 1,12 miliar yang menonton final 2018. Itu juga merupakan Piala Dunia pertama yang diadakan selama musim dingin dan yang pertama kalinya Piala Dunia yang netral karbon. Dengan pembangkit listrik tenaga surya 400 megawatt, dibangun khusus untuk menggerakkan turnamen ini. Infrastruktur yang dibangun Qatar untuk Piala Dunia sangat luar biasa. Mereka membangun 7 stadion baru, memperluas bandara mereka, membangun jalan-jalan baru, dan menciptakan sistem metro di Doha. Total investasi melebihi 200 miliar dolar, menjadikannya Piala Dunia termahal dalam sejarah. Untuk negara dengan populasi kurang dari 3 juta. Ini merupakan komitmen luar biasa untuk menjadi tuan rumah acara global. Rumah Thani telah memerintah Qatar sejak tahun 80-an, setelah berakhirnya Perang Qatar-Bahrain. Emir saat ini adalah Tamim bin Hamad Al Thani yang telah memerintah sejak 2013. Ini mewakili lebih dari 150 tahun pemerintahan terus-menerus oleh keluarga yang sama. Memberikan stabilitas politik yang luar biasa di kawasan yang sering dilanda gejolak. Bendera Qatar sendiri menceritakan sejarah negara ini. 9 ujung bergerigi melambangkan inklusi Qatar sebagai anggota ke-9 dari Emirat Teluk Persia yang didamaikan melalui perjanjian dengan Inggris pada tahun 1919. Warna marun yang khas secara resmi didefinisikan sebagai Pantone 1995 C atau marun Qatar. Menghormati peran historis negara ini dalam industri pewarna ungu di Pulau Al-Khor yang menarik. Bendera Qatar unik di dunia karena satu-satunya bendera nasional dengan lebar lebih dari 2 kali tinggi. Proporsi yang tidak biasa ini membuatnya langsung dikenali dan mencerminkan keinginan Qatar untuk tampil menonjol, bahkan dalam detail terkecil. Arsitektur Qatar mendorong batasan apa yang mungkin dalam konstruksi. Ambil contoh Burj Doha, yang dirancang oleh arsitek Perancis Jean Nouvel. Menara setinggi 46 lantai ini dinobatkan sebagai bangunan tinggi terbaik di dunia pada tahun 2012. Dan untuk alasan yang baik, bangunan ini tidak memiliki inti pusat dan menjadi pencakar langit pertama yang menggunakan kolom diagrit beton bertulang internal yang menyatu dengan fasad bangunan. Fasad itu sendiri adalah karya seni dan teknik yang luar biasa. Itu mengacu pada desain Islam kuno yang disebut masyrabiyah, sambil memiliki tujuan praktis. Kepadatan pola fasad bervariasi di sekitar bangunan, tergantung pada tempat matahari menyinari, memberikan perlindungan optimal dari sinar matahari yang terik di Qatar. Di malam hari, ketika bangunan menyala, itu menjadi salah satu struktur paling indah di Timur Tengah. Ini mencerminkan pendekatan Qatar terhadap pembangunan, menggabungkan teknologi canggih dengan penghormatan terhadap seni dan budaya Islam tradisional. Setiap bangunan besar di Doha menceritakan kisah serupa tentang mendorong batas-batas arsitektur sambil menghormati warisan budaya. Masakan Qatar mewakili perpaduan harmoni antara rasa tradisional Arab dan pengaruh kuliner dari wilayah sekitar. Makhbous hidangan yang paling terkenal di Qatar adalah majbous, kombinasi daging dan nasi yang sangat disukai. Muncul dalam hidangan sehari-hari maupun perayaan spesial. Utama dahati tesaban ada asal
nasi basmati yang dimasak dengan ayam, sapi, domba, ikan, atau terkadang daging unta, semua dibumbui dengan kunyit, cengkeh, kapulaga, dan kayu manis. Ketika disajikan, orang Qatar sering menambahkan beberapa tetes air lemon atau air mawar untuk meningkatkan aroma, dan sedikit salsa pedas untuk rasa yang lebih kuat. Meski sederhana dalam persiapan, majbus dianggap sebagai lambang budaya makanan Qatar. Tareid hidangan tradisional lainnya adalah tarid, sering disebut lasanya ala Arab. Ini mengandung daging rebus dengan sayuran seperti wortel, bawang, dan kentang yang direbus dalam saus tomat dengan rempah-rempah khas wilayah Teluk. Sepotong roti tipis diletakkan di dasar mangkuk untuk menyerap kaldu yang kaya rasa. Saat dimakan, roti melunak dan menyatu dengan daging dan sayuran, menciptakan hidangan yang mengenyangkan dan menghangatkan, mencerminkan akar budaya yang dalam. Balalet, hidangan sarapan ini menunjukkan pengaruh jelas dari masakan India. Terbuat dari mie vermicelli yang digoreng tipis, dicampur dengan safran, gula, telur, dan berbagai rempah. Kombinasi rasa manis dan gurih, bersama dengan campuran tekstur lembut dan renyah, memberikan daya tarik khas pada balalet. Ini biasanya dimakan di pagi hari atau disajikan sebagai pencuci mulut ringan setelah makan. Falafel hidangan yang terkenal di seluruh Timur Tengah. Falafel di Qatar tetap mempertahankan rasa tradisional aslinya, disiapkan dengan menggiling kacang chickpea atau fava, dan mencampurnya dengan ketumbar, bawang putih, dan rempah-rempah sebelum dibentuk menjadi bola kecil dan digoreng. Falafel sering disajikan dalam roti pita atau roti pipih yang disebut lava, dipasangkan dengan sayuran segar dan saus tahini. Pilihan vegetarian ini populer di kalangan penduduk lokal dan wisatawan karena rasanya yang lezat dan nilai gizi yang tinggi. Di Qatar, salah satu acara budaya yang paling luar biasa dan khas adalah balap unta yang diadakan di lintasan Al-Shahania. Ini bukan hanya olahraga, tetapi juga representasi dari perpaduan antara tradisi nomaden kuno dan inovasi modern. Setiap unta dilatih dengan sangat hati-hati, seperti seorang atlet profesional. Yang paling menarik bagi pengunjung adalah bahwa alih-alih pengendara manusia, joki robot kecil digunakan. Robot-robot ini dikendalikan dari jarak jauh, memastikan keamanan dan menambah sentuhan modern yang unik pada balapan tradisional ini, menciptakan pemandangan yang terasa aneh namun mengesankan. Ketika musim dingin datang, energi di Aspire Zone dan Souk Waqif mencapai puncaknya dengan festival musim dingin yang berlangsung selama beberapa minggu. Selama waktu ini, taman hiburan luar ruangan, arena es buatan, area bermain anak-anak, dan deretan kios tradisional hidup dari sore hingga larut malam. Meskipun festival ini berlangsung sekitar musim Natal, dekorasi festival tetap mempertahankan gaya Islam yang khas. Alih-alih pohon Natal, pengunjung melihat pola yang terinspirasi dari Arab, dan musik barat berpadu dengan lagu-lagu rakyat lokal, membentuk suasana hangat dan mengundang tamu dapat menikmati pertunjukan jalanan, lampu hias, dan hidangan perayaan tepat di pusat Doha. Bagi pecinta kuliner, Qatar International Food Festival adalah acara yang tak boleh dilewatkan. Ini diadakan setiap tahun dalam skala internasional besar, menampilkan ratusan booth dari restoran terkenal, baik domestik maupun global. Selain mencicipi berbagai hidangan lezat dari banyak negara, pengunjung juga dapat menyaksikan demonstrasi memasak langsung, berpartisipasi dalam kontes koki muda, dan bahkan mencoba makan di kabin pesawat simulasi untuk pengalaman kuliner yang tak terlupakan. 15 fakta ini mengungkapkan sebuah negara yang hampir keluar dari aturan ekonomi, sosial, dan bahkan fisika yang biasa kita kenal. Qatar telah menggunakan kekayaan luar biasa untuk menciptakan kenyataan yang tampaknya tidak mungkin di tempat lain di bumi. Dari jalanan berpendingin udara hingga joki robot, dari status jutawan otomatis hingga kontrak pernikahan yang terdengar seperti kesepakatan bisnis, Qatar beroperasi dengan logikanya sendiri yang unik. Yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana Qatar menyeimbangkan modernitas ekstrem dengan tradisi yang mendalam, kekayaan yang luar biasa dengan kontrol sosial yang ketat, dan ambisi global dengan nilai-nilai lokal. Ini adalah negara yang menantang segala hal yang kita pikir kita tahu tentang cara kerja masyarakat. Fakta mana yang paling mengejutkan Anda?
Apakah Anda pernah ke Qatar? Atau ingin mengunjunginya setelah mempelajari kenyataan luar biasa ini? Beritahu saya di komentar di bawah aspek kehidupan Qatar. Apa yang ingin Anda pelajari lebih lanjut? Kami selalu menantikan mendengar lebih banyak dari Anda. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan mengaktifkan bel notifikasi agar kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak telah bersama kami hari ini. Semoga Anda menikmatinya. Dukungan Anda benar-benar berarti bagi kami. Semoga sukses besar untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.